Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fajar Pastio, mahasiswa dari Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Perpustakaan, dengan nomor hidup mahasiswa 054543795. Kali ini adalah tugas dari mata kuliah pengembangan perpustakaan digital dengan tutor dari Bapak Budi Santoso. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan untuk instalasi sistem otomasi perpustakaan berbasis web, yaitu SLIMS. Ada beberapa tool nanti yang kita perlukan. Yang pertama adalah dari SAMPP-nya. SAMPP itu sebagai servernya ya teman-teman. Kemudian setelah kita menginstal SAMPP, kita menginstalkan database dari SLIMS-nya. Oke, langsung kita masuk ke praktiknya ya teman-teman. Yang pertama kita perlu download apa yang namanya SAMPP teman-teman. Klik aja di sini SAMPP. Oke, sini yang paling atas. Nah, ini di sini sudah terlihat ya teman-teman, ada beberapa versi yang terbaru dari SAMPP yang untuk Windows, dan di bawahnya juga ada untuk sistem operasi yang lain seperti Linux atau Macintosh. Di sini juga ada teman-teman. Yang perlu saya garis bawahi untuk SAMPP ini, dari pengalaman yang sudah sebelumnya itu tidak semua versi itu bisa berjalan lancar untuk instalasi SLIMS ya teman-teman ya. Dan di sini yang paling lancar menurut saya itu yang sudah pernah saya praktekkan itu untuk yang versi 7.4.27. Nah, di sini kok tidak ada, berarti kita masuk ke sini ya teman-teman ya, for download. Ini. Nah, di bawah ini cari SAMPP. Nah, SAMPP Windows di sini teman-teman. Nah, di bawah kita cari yang 7.4.27. Itu yang menurut saya versi yang paling lancar untuk menjalankan. Nah, ini udah selesai ya teman-teman ya, tinggal kita finish saja. Tapi sebelumnya kita hilangi dulu checklistnya ini. Nah, biar tidak langsung start setelah di finish. Ini udah finish. Oke, kita coba lihat di menu. Nah, ini sudah terinstall ya teman-teman ya, SAM Control Panel di sini. Coba kita klik dulu. Nah, ini untuk mengaktifkan server dari SAMPP, kita klik start yang paling atas ini, ada dua, Apache sama MySQL untuk memanggil database-nya. Ini teman-teman. Oke. Nah, di sini berarti ini sudah berjalan ya teman-teman ya. Untuk server lokal kita dari SAMPP statusnya sudah running. Ini Apache running dan SQL-nya juga sudah running. Kemudian kita perhatikan di sini di bawah port ini ada angka 80. Ini adalah menunjukkan port 80 yang akan kita gunakan untuk memanggil nanti SLIMS-nya. Tapi karena 80 ini adalah port default ya teman-teman ya, alangkah baiknya kita ganti aja dulu ini port 80. Tujuannya apa? Agar mungkin nanti tidak bertabrakan ya teman-teman ya dengan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin sejenis. Makanya di sini teman-teman. Nah, ini kita stop dulu. Kemudian kita masuk ke config. Nah, ini. Kemudian kita cari ke bawah. Nah, ini ada di bawah tulisan listen 80. Nah, kita ganti 8123. Nah, untuk 3 ini untuk angka belakangnya nanti menyesuaikan teman-teman ya, bebas ya. Tapi usahakan cukup di 4 digit 8123, kemudian di save atau Ctrl S. Dan kita tutup. Kita start lagi. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Di sini portnya berubah menjadi
23. Sekarang kita coba panggil di kita membuat database-nya di sleeve-nya. Ini diekstrak dulu teman-teman. Ekstrak file. Yang slim yang tadi sudah kita download. Ini. Nah, seperti ini sudah ya teman-teman ya, hasil ekstraknya seperti ini. Dan di dalam ini adalah komponen-komponen atau file-file yang dibutuhkan untuk memanggil Slims di browser. Kita tutup dulu. Oke. Kemudian kita coba panggil ini menggunakan port 8123 di browser kita. Caranya kita ketikkan localhost /2 8123. Nih. Nah, kalau sudah seperti ini berarti SAMPP sudah berhasil kita install di perangkat komputer kita. Ibaratnya tadi ya, seperti saya di awal katakan, berarti kita sudah memiliki tanah kafling. Ini ceritanya kita kan mau membangun rumah. Kemudian bagaimana untuk menginstal sleeve-nya? Kita masuk ke sini teman-teman, ke PHP My Admin. Kita klik ya. Oke, kita tunggu. Nah, kita sudah masuk ke dalam servernya teman-teman. Ini kita akan membuat basis data atau data pokoknya dari Slims teman-teman. Caranya di sini. Kita klik di sini. Nah, kita beri nama basis data sesuai dengan yang kita kehendaki teman-teman. Kita beri nama saja Slims, gini aja lah, Slims. Bentar, udah kecil semua. Slims. Nah, kita klik buat. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya di sini ya. Di sini Slims. Nah, kita klik. Oke. Kemudian kita sebelumnya kita rubah di sini ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Di Slims 9 ini kita ganti nama dengan yang sama tadi kita buat basis datanya, Slims. Sebentar, ada kesalahan. Slims. Bentar, ada file yang sama sepertinya. Oh, ini saya hapus dulu. Oke, kita ganti dengan nama yang sama, Slim, seperti ini teman-teman. Nah, udah ya, berarti sama ya dengan yang tadi. Oke, tadi sudah ya teman-teman ya, kita sudah berhasil untuk menginstal server lokal kita menggunakan SAMPP. Ibaratnya tadi lahan rumah kita sudah siap teman-teman. Tinggal berikutnya kita menginstal Slims-nya. Ini folder yang tadi sudah kita ekstrak dari sini ya, sudah kita ganti nama sama dengan server kita. Sini Slims ya, ini database kita sama. Ini. Nah, kita copy teman-teman, kita kopikan ke local disk C. Kita cari folder SAMPP sini. Kita cari lagi folder htdocs. Nah, di sini tinggal kita pastekan di sini teman-teman. Oke, kita tunggu. Ibaratnya ini adalah kita menanamkan fondasi rumah kita ya teman-teman, sebelum membangun rumah yang seterusnya. Oke, sudah selesai. Kita
coba panggil ke browser teman-teman. Nah, pastikan ini udah hijau semua ya teman-teman ya. Dan ini port kita 8123, jangan lupa. Oke, kita panggil, kita buat baru localhost titik 2 8123, kemudian nama dari database kita tadi namanya Slims. Oke, kita enter. Nah, sini sudah masuk ya teman-teman ya, ada tulisan Slim 9 bulian. Kita klik di sini teman-teman. Nah, sini kita sudah berhasil masuk ke dalam antarmuka Slims. Selanjutnya kita klik get start ini ya, kemudian kita next, kita install Slim, klik yang ini hijau. Nah, ini localhost kita biarkan. Untuk port database jangan dirubah teman-teman ya. Kemudian database, nama database kita kita ketikkan sama dengan database yang ini tadi. Yang ini sama ya teman-teman ya. Kita ketik yang nama Slims. Jangan salah, kalau salah satu huruf saja tidak akan bisa dipanggil teman-teman. Oke, gini ya, Slims. Nah, ini. Oke, untuk username ketik root. Untuk password kita kosong nggak apa-apa. Dan kita coba tes connection teman-teman. Yang pasti yang paling krusial di sini teman-teman ya, untuk database harus sama dengan ini teman-teman. Tidak boleh beda satu huruf, nanti tidak bisa dipanggil teman-teman. Oke, kita tes connection. Nah, kalau sudah hijau berarti kita sudah berhasil membangun database Slims dan kita tanamkan di dalam server lokal SAMPP teman-teman. Kita klik next. Nah, di sini username awal ini ya. Ini adalah kita diberikan keterangan, kita diberikan sampel data, mungkin koleksi sama anggota ya teman-teman ya. Apakah kita menghendaki atau tidak? Kalau kita menghendaki, nanti di Slims kita yang sudah selesai diinstal sudah ada data bawaan atau data dummy. Ini ya. Untuk admin usernya ini sesuai dengan selera kita teman-teman ya. Kalau ini untuk praktek kita bisa buat yang mudah aja. Admin kita samakan aja passwordnya. Admin ini fungsinya untuk login awal. Bentar, salah ketik. Admin. Ketik lagi. Admin. Kita masuk ke instalasi. Nah, ini sudah. Jadi kita sudah diberikan ucapan selamat karena kita sudah berhasil menginstal Slim ke dalam komputer kita teman-teman. Kita lanjutkan masuk ke dalam GoTo My Slims. Nah, kita sudah masuk ke dalam tampilan antarmuka awal di Berada Slims. Berarti kita sudah sukses ya teman-teman ya. Sini ada beberapa menu, ada Home, Information, News, Pribadi, Member Area. Ini untuk merubah bahasa, bisa kita rubah ke bahasa Indonesia teman-teman. Nah, bagaimana untuk kita masuk sebagai admin ke dalam Slims? Ini ada beberapa menu di atas ini teman-teman ya, untuk memancing kita masuk ke halaman dashboard admin. Kita klik aja salah satu di sini. Ini teman-teman ya. Nah, kita ganti yang ini ya. Kita edit sampai ke sini. Untuk di localhost 8123 Slim 9 bulian, flash kita ketikkan login. Nah, sebentar, salah. Salah mungkin, maaf saya lupa benar. Sebentar. Nah, harusnya bisa ya.
Bentar. Login. Kalau login nggak bisa, mungkin admin. Nah, ternyata harus diganti. Ini bisa ya teman-teman ya. Jadi diganti sampai di sini. Kita ulang. Nah, lip info ternyata cukup sampai di sini. Maaf, saya sedikit lupa teman-teman. Kita ketik login. Nah, bisa. Akun tadi kita admin ya teman-teman ya. Admin. Passwordnya admin juga. Masuk. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam tampilan administrasi dari Slims ya teman-teman ya. Ini ada beberapa menu. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, untuk instalasi Slims cukup mudah. Yang pasti itu yang krusial adalah kita jangan sampai salah atau beda memberikan nama di database kita ini. Jadi yang di database di folder C, kemudian database di sini juga harus dengan nama yang sama teman-teman. Intinya itu yang paling krusial. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita sudah berhasil masuk. Cukup mudah teman-teman ya. Nah, ya mungkin seperti itu teman-teman untuk instalasi Slims. Selanjutnya kita mungkin akan setting-setting ya teman-teman ya, untuk setting-setting konfigurasi ya. Oke, setelah kita berhasil untuk instalasi Slims di komputer kita, langkah selanjutnya mungkin kita masuk ke pengaturan sistem ya teman-teman ya. Ini tampilan awal kita sudah berhasil. Kita masuk ke sini teman-teman. Yang pertama dari sistem. Oke, ini adalah tampilan modul sistem untuk pengaturan di Slims ya teman-teman ya. Mungkin di pertama kali kita bisa merubah dari bahasa default bawaan sistem, tentu saja bahasa Inggris ya. Bisa kita rubah ke bahasa Indonesia dulu. Kita save dulu, save setting. Nah, di sini tunggu refresh. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman ya, menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama kita rubah dulu nama perpustakaan sesuai dengan instruksi dari tutor. Kita rubah menjadi nama kita. Bentar, nama Setio. Ini nanti akan tampil di label buku dan halaman beranda awal ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita sudah melakukan input koleksi, nama perpustakaan ini akan muncul di label di atas barcode. Kemudian yang bawah ini nanti munculnya cuma di opak ya, jadi tidak muncul di barcode. Mohon maaf, di label buku tidak muncul. Mungkin bisa kita ketikkan NIM ya, 054543795. Ini kemudian ini adalah logo yang akan tampil di beranda atau di tampilan opak ya teman-teman ya. Bisa kita masukkan foto kita sesuai instruksi. Ini kita simpan dulu. Nah, tampilannya seperti apa mungkin kita bisa cek di sini ya teman-teman ya. Kita buka satu lagi, terus kita lihat di berandanya. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman ya. Ini adalah nama perpustakaan dan ini adalah logonya teman-teman. Ini ya, yang muncul bahasanya bahasa Indonesia. Nih. Kemudian berikutnya kita cek lagi ke bawah. Di sini ada jumlah koleksi yang ditampilkan hasil pencarian opak. Ini adalah tampilan jumlah judul buku atau sampul yang ditampilkan di opak ya. Di sini tertulis angka 10, berarti nanti yang di opak akan muncul 10 judul buku teman-teman. Mungkin judul buku terbaru ya.
Kemudian ke bawah lagi kita yang penting-penting nanti ya. Oke, di sini mungkin di awal ini tidak perlu dirubah ya teman-teman ya. Untuk pengatur defaultnya kita simpan. Nah, kemudian yang perlu kita setting lagi mungkin di sini kelompok pengguna ya teman-teman ya. Nah, kelompok pengguna ini adalah fungsinya untuk membentuk satu kelompok yang akan menggunakan sistem SLIM ini ya teman-teman ya. Kalau katakan di perpustakaan kita memiliki 4 staf, jadi setiap staf kan memiliki tugas masing-masing. Mungkin ada yang pengolahan atau sirkulasi, kita buatkan daftar tugasnya di sini teman-teman. Caranya seperti ini, per kelompok kita buat dulu. Mungkin yang ini sirkulasi. Nah, di sini sirkulasi dia memiliki hak untuk operasionalnya, apakah hak mana aja yang mungkin dia bisa lakukan di sistem ini ya. Jadi dia bisa eksekusi sistem apa, kita tentukan di sini teman-teman. Untuk bibliografi apakah bisa berubah? Mungkin cukup bisa membaca aja ya teman ya. Soalnya kan sirkulasi hanya untuk peminjaman atau pengembalian, jadi tidak bisa merubah isi yang ada di bibliografi buku teman-teman. Dan daftar bibliografi mungkin bisa, kalau tambah mungkin tidak perlu ya, karena tugasnya hanya sirkulasi. Kemudian mungkin ini ya, import data ini tugasnya dari pengolahan mungkin kebanyakan di sini. Dan P2P penyetakan label, impor, ekspor. Nah, ini mungkin bisa dilewati, ini kebanyakan adalah tugas staf pengelola koleksi ya. Kemudian circulation bisa ubah dan bisa baca, membership bisa mengaksesnya, master file, stock of name mungkin sistem mungkin cuma bisa membaca, reporting mungkin bisa mungkin udah cukup ini ya. Jadi yang diaktifkan ini adalah eksekusi apa yang bisa dilakukan dari bagian sirkulasi. Kita simpan. Mungkin bisa kita tambahkan satu lagi dari pengolahan mungkin. Ya, pengolahan berarti mungkin bisa edit ya, bisa mengedit dari bibliografi. Daftar bibliografi, tambah bibliografi, ini mungkin hak yang bisa diberikan di bagian pengolahan. Kita keluar, oke. Mungkin ini, kemudian cetak label, berkata eksemplar. Ini cetak katalog, ekspor bisa, impor. Nah, mungkin ini bisa. Kemudian circulation mungkin hanya bisa baca, nggak apa-apa. Master file nggak perlu ya. Stock of name mungkin bisa. Sistem reporting bisa mungkin serial control. Nah, ini mungkin untuk hak yang dilakukan oleh bagian pengolahan. Oke, kita simpan. Mungkin cukup 2 ini dulu ya sebagai contoh. Setelah kita di kelompok pengguna, mungkin kita masuk ke sini teman-teman. Kita mendaftarkan pustakawan atau pengguna sistem. Oke, coba kita nama saya pustakawan, oke. Ini saya tuliskan email dari UT ya teman-teman ya. Dan ini media sosial bisa diisi mungkin serah, dan foto dari pustakawannya ini, atau mungkin dari kamera, dari webcam bisa ya. Nah, ini kita jadikan mungkin di bagian sirkulasi dulu. Jadi mungkin Sandi dibuat untuk login admin gitu.
Nama masuk pengguna ini adalah nama yang nanti untuk login ke sistem ya teman-teman ya. Jadi pustakawan ini namanya ini, untuk login ke sistem yang diketikkan di halaman login adalah nama ini, nama user atau nama pengguna, kemudian passwordnya ini ya teman-teman ya. Ini kita simpan. Oke. Dan mungkin tambah satu lagi. Pustakawan juga. Dan mungkin kita cari fotonya. Gak apa-apa, coba foto. Oke. Nah tadi kan sirkulasi, yang ini bagian pengolahan si Pirlo. Jangan lupa dibuatkan password. Oke, kita simpan. Oke. Nah, perubahan ini bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya, di bawah sini. Nah ini, nah sudah muncul ya teman-teman ya, ini pustakawan. Ini adalah logo perpustakaan kita tadi, ini nama perpustakaannya. Dan di sini coba kita lihat, kita sudah memasukkan 2 pustakawan tadi ya. Nah di sini muncul. Ini yang pertama. Nah, ini yang Pirlo. Jadi dari pengguna atau pengunjung mungkin bisa melihat nama pustakawan yang mengelola di perpustakaan kita teman-teman ya, di sini ya. Oke. Setelah itu mungkin kita bisa mungkin untuk setting-setting di awal yang mungkin perlu di sini dulu ya teman-teman ya, di pengontrol sistem, nama perpustakaan kita setting sedemikian rupa. Kemudian kita tambahkan kelompok pengguna atau kelompok pengelola di sini. Kita sesuaikan dengan tugas yang ada di perpustakaan kita teman-teman ya. Ini saya berikan contoh di pengolahan dan sirkulasi. Kemudian inputkan nama pustakawannya di sini. Oke. Nah tadi sudah muncul di situ ya teman-teman ya. Kemudian mungkin sementara ini dulu yang dipakai. Oh mungkin di sini ya teman-teman ya, setelah hari libur bisa mungkin kalau di perpustakaan sekolah yang 6 hari kerja, minggu dibuat libur ya teman-teman ya. Jadi nanti tidak mempengaruhi di lama peminjaman koleksi. Jadi di hari Minggu tidak dihitung seperti itu. Nah mungkin bisa, mungkin untuk setting-setting awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin untuk selanjutnya setelah setting di konfigurasi pengaturan awal, mungkin bisa masuk ke seperti mungkin kita input koleksi GM, jenis bahan, kemudian tipe anggota, seperti itu teman-teman ya, untuk master filenya ya. Untuk sistem mungkin pengaturannya cukup sekian ya teman-teman ya, cukup mudah. Nah, mungkin bisa diperhatikan nanti. Oke, selanjutnya kita coba untuk input koleksi ya teman-teman ya, untuk bisa dilayankan di pemustaka. Kita masuknya ke menu bibliografi. Ini ada beberapa data buku dummy ya, bawaan dari sistem. Kita masuknya ke sini teman-teman, tambah bibliografi baru. Ini kita mulai inputkan di sini teman-teman ya, judul bukunya apa. Saya sudah menyiapkan 1 buku di sini teman-teman ya. Ini dari Kemendikbud. Nah, di sini judulnya ini atau itu. Kita kopikan aja di sini. Dan tambah pengarang Barbara Eni. Nah, sudah ada sini ya, Barbara Eni. Terus tambahkan dalam bibliografi. Oke, sudah masuk. Ya, penanggung jawab mungkin bisa disamakan. Benar. Barbara Eni. Dan kita lihat edisi keberapa bukunya.
Sini ya, berarti cetakan pertama. Nah, masukkan edisi 1 atau cetakan pertama nggak apa-apa. Nah, tuh. Info detail spesifik ini mungkin dari deskripsi buku ya teman-teman ya, dilewati tidak apa-apa. Kemudian pilih nomor sebentar, ini kita lewati karena akan terikut secara otomatis. Ini koleksi berupa teks ya, karena kan buku. Kemudian tipe isi, kita cari di sini yang teks. Nah, di sini ada ya teks, berarti kita masukkan di sini teks karena kan bentuknya buku. Tipe media, karena kan buku tidak memerlukan itu ya media lainnya, berarti kan kita lewati nggak apa-apa. Tipe pembawa, buku tidak memerlukan pemutar ya, tidak memerlukan player, jadi buku ini dilewatkan kalau berbentuk buku. Kalau terbit ini kita tidak usah ambil karena hanya digunakan untuk terbitan berseri. Ini ISBN. Ini penerbit. Kita cari di sini kan belum ada ya. Kita cari penerbitnya dari mana. Penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi. Nah, inputkan di sini teman-teman. Nah, oke, di sini muncul ya. Nah, tahun terbit kita lihat, tahun terbitnya tahun 2023. Oke. Tuh sebentar malah. Oh, tadi langsung ke info. Sebentar. Nah, ini. Nah, tadi kan belum selesai input, ternyata saya kepencet enter ya, nanti akan tersimpan secara otomatis. Nah, untuk jika terjadi demikian, kita cari tadi, klik yang ini ya teman-teman ya, yang logo pensil sunting. Kan kita belum selesai input tadi. Oh, kita teruskan, kemudian di sini disunting. Nah, tadi karena kepencet enter ya teman-teman ya, jadi otomatis tersimpan. Ini tadi kita sampai di sini, terbit. Kita lihat terbitnya di mana? Di Jakarta. Tambah baru Jakarta. Deskripsi fisik ini adalah fisik buku. Tinggi dan lebarnya dan jumlah halaman itu sudah cukup ya. Mungkin 14,5 kali 31,7 cm. Kemudian halamannya ada di sini 92 halaman. 92 halaman. Judul seri jika ada mungkin bisa dimasukkan di sini. Oh, di sini ada ya edisi braille ya. Masukkan. Klasifikasi. Kita lewat dulu, nanti di eksemplar ada. Atau mungkin bisa kita masukkan, nggak apa-apa. Karena itu adalah fiksi Indonesia, kita masukkan 813. Ini ya teman-teman ya. Berpanggil. Ini adalah nanti yang di punggung buku. Yang pertama adalah nomor klasifikasi, kemudian 3 huruf pertama dari judul dan 1 huruf nama yang dibalik ini berarti huruf E. Ini ya. Jika ada subjek lain bisa ditambahkan, tapi tidak perlu ya, kita lewati aja ini. Atau mungkin nama pengarang atau tadi kan braille ya, mungkin bisa kita belikan braille. Buku braille atau buku fiksi, nah, cerita, topiknya, atau mungkin nama pengarang Barbara Eni, subjek utamanya nama. Nah, ini betul ya, Barbara Eni, bahasa Indonesia. Abstraknya ini mungkin bisa dituliskan sinopsis ya teman-teman ya. Kemudian ini sampul buku ini ya, tampilan jika ada dilewati aja nggak apa-apa. Sembunyikan di opak, saya pilih ditunjukkan biar bisa dilihat di opak nanti.
dan promosikan, nanti dipilih aja mau dipromosikan atau tidak. Setelah itu jika sudah selesai semua, perbarui teman-teman. Nah, ini adalah katalognya sudah jadi ya, ini ya. Kemudian setelah itu jangan lupa ditambahkan eksemplar teman-teman. Nah, di sini coba. Nah, ini kan, ini sudah masuk semua ya berarti ya. Oke, kita lihat. Nah, semua. Jika mungkin ada sedikit kesalahan bisa ditambahkan di sini teman-teman. Bisa ditambah. Kemudian kita tambahkan eksemplarnya. Ini, tambah eksemplar baru. Kita punya berapa buku? Kita mungkin kalau satu ya satu ya. Satu buku. Ada inventaris. Ini terserah ya teman-teman ya, mau dibuat seperti apa. Sesuaikan aja. Mungkin kita bisa 0001 nomor buku pertama mungkin. Kemudian lokasi. Nah, kemudian raknya ditaruh di rak nomor berapa? Mungkin rak nomor 2. Tipe buku jangan lupa fiksi, karena buku fiksi tersedia. Nomor pesanan bisa dituliskan di apa itu namanya, dari faktur ya, dan nomor nomor purchasing number ada kalau memang dari pembelian. Dan beli faktur nomornya berapa diinputkan saja di sini. Tanggal pembelian hari ini sesuai diterimanya buku, kemudian harganya 23.000. Nah, sudah kita simpan. Ini ke bawah kita cari lagi. Nah, kita cek lagi sambil cek-cek kalau mungkin ada yang terlewat. Udah ya, udah semua ya. Setelah itu kita perbarui. Nah, ini sudah selesai untuk input katalog dan input eksemplarnya. Coba kita cek di opak teman-teman, apakah sudah muncul. Nah, ini tadi buku yang kita input sudah muncul di sini teman-teman. Coba kita klik. Nah, tampilan seperti ini. Ini adalah opaknya ya teman-teman ya. Nah, buku ini detailnya dan posisinya tersedia dan belum terpinjam. Ini sudah ada semua muncul di sini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu mungkin untuk input bibliografi cukup mudah ya teman-teman ya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan. Setelah ini mungkin kita input keanggotaan. Oke, selanjutnya kita mulai input anggota ya teman-teman ya. Ini menu keanggotaan, kita klik. Kemudian di sini kita tambah anggota. ID-nya mungkin bisa diambil dari KTP mungkin, atau di perpustakaan sudah memiliki kode tersendiri ya. Coba kita simulasikan saja. Mungkin dari awal sini tahun dia mendaftar tahun 2026, kita berikan kode 26. Kemudian bulan mendaftar, jadi ini di bulan April ya, 2604. Tanggal mendaftar hari ini tanggal 26. Jadi 2604 nomor 26. Kemudian urutan dia mendaftar, urutan pertama mungkin 01 seperti ini. Kita bisa menentukan ya. Nah, jadi tersedia ID ini belum pernah digunakan, atau mungkin menggunakan nomor KTP mungkin bisa, atau mungkin menggunakan jika di perpustakaan sekolah mungkin bisa disamakan dengan NISN ya. Ya, nomor NISN, nomor induk siswa nasional itu mungkin bisa ya. Kalau di perguruan tinggi mungkin bisa nomor induk mahasiswa. Dan di sini nama anggota kita tulis dulu Joko Prabowo. Nah, ini tanggal lahir 01 07 1990. Anggota sejak hari ini, ambil registrasi di hari ini.
bisa di set otomatis mengikuti settingan sistem, atau mungkin kita bisa tentukan di sini ya. Bisa kita buat mungkin 1 tahun, berarti sampai tanggal 25 bulan 4 2027. Jadi kita buat berlaku 1 tahun. Institusi kita tulis universitas terbuka. Untuk keanggotaan standar, jenis kelamin kita isi, alamat Jawa Tengah. Ini disesuaikan aja ya teman-teman ya. Berapa 13 alamat disamakan aja dengan ini, mungkin telepon, diliwati nomor fax, nomor identitas disesuaikan dengan nomor identitas yang untuk mendaftar ya teman-teman ya. Catatan jika ada ditambahkan. Nah, kemudian tunda tidak usah ya, nanti akan tertunda keaktifannya nanti. Kemudian untuk foto diberikan lagi. Karena saya hanya memiliki 1 stok foto, berarti saya berikan foto saya lagi ya, nggak apa-apa ya. Sini. Nah, mungkin kalau kita memiliki webcam, bisa saat anggota itu mendaftar langsung kita foto menggunakan webcam di sini ya teman-teman ya, bisa ya. Kemudian emailnya kata sandi bisa nanti untuk keanggotaan online diberikan aja nggak apa-apa. Dan kita simpan. Nah, sudah. Sini ya sudah muncul ya. Nah, di sini. Jika mungkin ada perubahan, bisa diedit di sini ya teman-teman ya. Edit, kemudian disunting. Jika sudah perubahan sudah ditambahkan, diperbarui teman-teman. Nah, kemudian bisa mencetak kartu anggota dari sini. Kartu anggota, kita memiliki 1 anggota di sini ya. Cetak, kemudian tambahkan dalam antrian dulu. Nah, di sini kan akan muncul nih. Cetak kartu anggota dari data terpilih. Nah, ini akan muncul seperti ini teman-teman. Nanti ya, tinggal kita cetak. Oke. Oh ya, karena tadi saya terlewat ya untuk yang di bagian bibliografi, kita pencetakan label tadi belum. Nah, nggak apa-apa, kita teruskan aja di sini. Kita memiliki beberapa ini ya buku. Kita ingin mencetak label dan barcode yang akan ditempelkan di buku teman-teman. Kita masuknya di sini sama pencetakan label. Kemudian kalau kita ini mencetak semua, tinggal kita klik di sini ya. Akan semua akan terchecklist. Kemudian tambahkan dalam antrian. Nah, sudah kita cetak dari data yang terpilih di sini. Nah, ini muncul semua ya teman-teman ya. Nah, kita pilih nih, tinggal kita cetak di kertas dan kita tempelkan di buku kita. Iya tadi ya, nama perpustakaannya di sini ada ya teman-teman ya. Jadi kan nama perpustakaan kita rubah dengan nama kita. Ini adalah munculnya nama perpustakaan kita. Ini nomor panggil dan nomor panggil, kemudian yang bawah ini adalah kodenya. Nah, ini adalah nomor klasifikasi ya teman-teman ya. Sesuai yang tadi kita inputkan di bibliografi seperti itu. Kemudian kita cetak barcode. Nah, ini kita checklist sama tadi, checklist semua, kemudian tambahkan dalam antrian. Nah, kemudian di sini kita tunggu. Nah, kita sudah muncul. Nah, seperti ini muncul barcode-nya ya teman-teman ya. Nanti tinggal disesuaikan mau disetting seperti apa barcode-nya. Kan seperti ini, masih belum kita setting ya. Nah, seperti ini.
Seperti itu ya teman-teman ya, untuk input keanggotaan sudah cukup mudah. Selanjutnya mungkin nanti kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana melakukan sirkulasi ya teman-teman ya, peminjaman dan pengembalian. Kita mencoba untuk melakukan praktek sirkulasi ya teman-teman ya. Nah, mohon maaf jika mungkin suaranya sedikit terganggu karena di luar cuaca sedang hujan ya teman-teman ya. Untuk sirkulasi kita masuk ke sini teman-teman, di menu sirkulasi. Menu ini untuk peminjaman dan pengembalian ya teman-teman ya. Yang pertama kita perlu memasukkan ID dari anggota. Kita lihat dulu ID-nya. Kita sudah memiliki ya, ini ID-nya. Kita inputkan di sini teman-teman. Nah, ini. Nah, tinggal kita meminjam anggota ini mau meminjam buku yang mana. Kita bisa melihat di sini. Katakan mohon maaf bentar. Kan mau minjam ini tadi ya, buku yang baru kita input. Kita lihat dulu data, kita lihat di daftar eksemplar. Nah, di sini ini memasukkan kode eksemplar atau barcode. Itu tadi kodenya 1 ya. Kita coba masukkan 1. Nah, di sini sudah muncul daftarnya. Kemudian ternyata peminjamnya lebih dari 1. Mungkin ini buku yang contoh ini. Nah, kita masukkan. Nah, berarti meminjam 2 eksemplar ya teman-teman ya. Buku dengan judul ini atau itu dan buku Linduk Nutshell. Nah, ini setelah itu kita perhatikan di sini sudah sesuai, kita selesai transaksi. Nah, itu adalah untuk transaksi sirkulasi peminjaman ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana untuk pengembalian? Sama, nanti masuknya ke sini teman-teman, ke sirkulasi. Nah, masuk bisa kita memiliki 2 opsi ya, di mulai transaksi atau di sini pengembalian kilat. Kita coba dulu yang mulai transaksi ya, di sini mulai transaksi. Kita memasukkan dulu ID anggota seperti biasa, seperti ini. Nah, muncul ya, atau bentar. Nah, ini sudah selesai. Bentar, kita tutup dulu. Tadi kan masukkan anggota ya, atau kita ketikkan nama anggotanya, Joko. Nah, di sini muncul ya teman-teman ya, Joko Prabowo. Nah, ini adalah koleksi yang dipinjam pada saat ini, ada di sini. Kemudian kalau kita ingin sejarah peminjaman, di sini ada buku apa aja yang pernah dipinjam, di sini ada ya. Jadi ada recordnya. Nah, katakan yang ini mau dikembalikan nih, yang buku pertama. Kita klik di sini teman-teman. Di sini ingin mengembalikan eksemplar ini 1. Nah, setelah itu diklik selesai transaksi. Oke. Nah, berarti sudah kembali buku yang pertama. Coba kita lihat di sini teman-teman. Kemudian kita mencoba pengembalian kilat. Ini ya, pengembalian kilat. Kalau pengembalian kilat itu yang diperlukan buku yang nomor-nomor ID bukunya ya, kita tidak perlu memasukkan ID anggotanya. Tadi buku yang dipinjam ini ya, yang buku kedua. Oke, kita inputkan di sini. Kita klik kembali. Nah, ini sudah kembali. Nama Joko Prabowo di sini. Jadi kita mempunyai 2 opsi ya teman-teman ya, di sini mulai transaksi dengan kita memasukkan ini kode ID-nya di sini untuk peminjaman dan
pengembalian bisa nanti, atau di pengembalian kilat. Nah, sudah ya, kita lihat ya di sini ya. Peminjaman saat ini anggota tersebut sudah tidak memiliki karena keduanya sudah dikembalikan. Dan kita bisa melihat di sini teman-teman. Nah, ini ya dikembalikan pada hari ini. Ini recordnya. Jadi semua ada rekam jejaknya teman-teman. Cara peminjaman, nah, kita bisa melihat di sini. Nah, recordnya semua ada teman-teman. Jika ada keterlambatan juga bisa dilihat. Oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya, untuk sirkulasi cukup mudah. Mungkin selanjutnya kita bisa mencoba fitur-fitur yang lain ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk backup data ya teman-teman ya. Kita mulai dari data bibliografi terlebih dahulu. Pertama, kita mau membackup, ini sudah ada ya, buku yang sudah kita ikut di sini sudah ada. Kemudian daftar eksemplar. Nah, ini sudah ada semua ya. Kita coba untuk mengekspor, untuk membackup ini dulu bibliografi. Nanti kita maksudnya ke ekspor ya bibliografi. Kelas pemisah. Jika di sini punya teman-teman masih koma, ganti dengan titik koma ya teman-teman ya. Biasanya ada yang defaultnya seperti ini, koma ganti dengan titik koma karena untuk membaca data di CSV. Di sini biarkan, kemudian ini di checklist. Nah, itu di ekspor. Ini bentuknya seperti ini. Setelah kita ekspor bibliografi, kita ekspor data eksemplar teman-teman. Sama. Jika di sini masih bentuknya koma, wajib diganti dengan titik koma. Dan ini checklist. Nah, coba kita menghapus ini ya teman-teman ya. Ibaratnya daftar bibliografi kita dan data eksemplar kita semua sudah terhapus nih, katakan kita kehilangan data, kita hapus dulu. Oke. Kemudian daftar bibliografi, nah, semua kita kehilangan data kan di sini ya. Kita sekarang coba untuk mengrestore atau mengimpor data yang tadi sudah kita backup. Nah, ini koma ya, diganti dengan titik koma. Ini wajib teman-teman. Nah, koma ini di checklist. Kemudian kita cari dulu di biblio, berarti ini ya teman-teman ya. Import skala. Kita cek di daftar bibliografi kita. Nah, ini sudah muncul semua ya teman-teman ya. Ini. Setelah itu kita mengimpor eksemplar. Kita cari yang item. Ini item. Ini ya Senayan item. Ini juga diganti dengan titik koma. Ini checklist. Import. Coba kita lihat di daftar eksemplar kita. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk backup data bibliografi. Kemudian kita coba backup data keanggotaan ya teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke menu keanggotaan. Ibaratnya kita sudah memiliki banyak anggota ya, ratusan anggota. Kita ingin membackup, caranya sama, kita masuk ke ekspor data anggota. Ini pemisahnya tetap dibuat di koma, ini di tentang, dan kita ekspor. Nah, kita sudah mengekspor anggota ya teman-teman ya. Coba kita hapus ini data yang ada. Oke. Nah, kan kita sudah kehilangan nih daftar anggota kita. Coba kita kembalikan datanya melalui import. Ini ya, yang Senayan member. Nah, karena tadi menggunakan titik koma, berarti kita ganti juga di sini dengan titik koma. Nah, lupa di checklist.
dan kita import. Nah, sekarang kita lihat di daftar anggota kita. Nah, sudah kembali ya teman-teman ya. Nah, cukup mudah. Nah, mungkin seperti itu ya untuk backup bibliografi dan backup keanggotaan. Masih ada satu lagi untuk backup, apa yang namanya itu adalah database teman-teman. Selanjutnya mungkin kita masuk ke cara backup database. Nah, kita masuk ke sini teman-teman, ke sistem. Kita cari paling bawah adalah salinan pangkalan data. Nah, di sini kita langsung klik di sini teman-teman. Tadi saya sudah satu kali mencoba backup. Di sini kita mulai salinan. Nah, di sini sudah ada pop-up muncul. Nih, tinggal kita unduh yang paling atas ini. Nah, formatnya adalah SQL ya teman-teman ya, di situ ya. Nah, ini adalah database kita. Bagaimana untuk merestornya? Kita harus masuk ke dalam server kita teman-teman, atau itu SAMPP kita. Sekarang kita coba ya teman-teman ya, ibaratnya ini ada kejadian tidak terduga dan kita kehilangan database kita. Slim kita error, tidak bisa dibuka karena ternyata databasenya korup atau hilang ya teman-teman ya. Sebelum hilang itu, itulah pentingnya kita kenapa harus melakukan backup data ya teman-teman. Kita masuk ke sini ke sistem dan kita cari paling bawah, dan sini kita mulai salinan baru. Di sini ya teman-teman ya. Tunggu. Nah, ini sudah berhasil buat cadangan. Nah, ini ada paling atas ya, kita unduh di sini. Ini ya, tersimpan di folder download di sini. Nah, ini adalah salinan kita berbentuk SQL ya teman-teman ya. Dan ternyata begini, setelah kita melakukan backup ada sedikit trouble dan ternyata database kita hilang, link kita tidak bisa dibuka. Saya coba hapus dulu. Ini nanti tampilannya seperti ini ya. Kita masuk ke my link. Nah, ini akan saya hapus dulu ya database kita yang ini. Kita kan punya database bernama Slim di sini. Ini kita klik. Nah, ini seperti ini ya. Ternyata kita pagi-pagi membuka komputer, tampilannya seperti ini. Nah, ini berarti kita kehilangan database ya teman-teman ya. Terus langkah apa yang kita lakukan? Tadi kan kita sudah melakukan backup ya, ini filenya. Nah, kita tinggal masuk lagi ke sini ya teman-teman ya. Kita ulang lagi. Kita coba cek, kita aktifkan SAMPP kita. Sudah aktif semua, kita panggil localhost 123, kemudian masuk ke php my admin. Kita cek di sini. Nah, ternyata kita kehilangan yang namanya database yang bernama Slim tadi. Nah, kita coba cek dulu sebelum kita melakukan restore. Kita coba cek di sini dulu teman-teman. Kita buka ke local disk kita dan kita cari folder SAM. Nah, kita tidak kehilangan ya ternyata di sini ya, hanya kehilangan database di SAMPP-nya. Kita cari htdoc, kemudian SAM. Oh, maaf salah. Ini Slim
kita ulang dari awal ini ya. Masuk ke C, kemudian folder sum, kita cari htdoc, kemudian folder slim, kemudian kita cari ke config. Nah yang ini kita buka menggunakan notepad. Nah terus kita scroll ke bawah teman-teman, kita cari yang namanya database name atau db name. Nah ini ya namanya slims. Nah kita pastikan dulu database apa, nama database yang kita buat di SAMPP nya atau PHP MyAdmin. Kita buat lagi, kita buat ulang seperti ini ya. Udah ketemu ya, kita copy aja biar namanya sama, kemudian kita masuk ke sini lagi teman-teman, kita buat basis data baru, namanya harus sama persis ya, slims ya. Nah di sini sudah muncul, kita klik di sini teman-teman. Nah dan kita import, cari di sini, telusuri file SQL yang tadi kita backup di sini ya teman-teman ya. Klik open tunggu, kemudian kita bawah klik kirim. Ini masih proses ya, ditunggu ya. Nah sudah selesai, sekarang kita coba panggil lagi localhost 123, nama databasenya slims. Nah muncul kembali ya teman-teman ya. Nah itulah pentingnya kenapa kita harus rutin untuk melakukan backup database. Coba kita login. Nah sudah bisa lagi teman-teman. Tadi kan error ya karena kita kehilangan ini database kita di sini hilang karena terjadi korup atau sesuatu. Tinggal kita merestore melalui database yang sudah kita backup tadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Tadi untuk backup itu sangat penting ya. Kalau bisa rutin, mungkin 1 bulan sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk instalasi slims, kemudian penggunaannya untuk input koleksi, input keanggotaan, kemudian backup data. Mungkin seperti itu ya, cukup mudah. Mungkin bisa dipraktekkan, kita bisa belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Nah untuk video mungkin seperti itu saya akhiri. Terima kasih. Mungkin bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.